Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, saya mau melihat apa yang istimewa di sekolah ini. Monggo. Oke. Nah, ini dia tempatnya. Ada sesuatu yang berbedakah di tempat ini? Apa bedanya pada saat masa pandemi di mana anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah? Lalu perpustakaan ini apakah tidak berfungsi? Apakah kegiatan literasi berhenti begitu saja? Kita tanya kepada ketuanya ya, yang mengelola perpustakaan di SMP Negeri 13 Malang, Bu Rahma. Terima kasih. Gimana Bu kegiatan literasi di sekolah ini pada masa pandemi, apakah berjalan atau bagaimana? Tetap jalan Bu, anak-anak tetap jalan, melibatkan wali kelasnya masing-masing, melibatkan tim literasi juga, jadi tidak ada yang dihentikan. Cuma bedanya kalau masa belum pandemi anak-anak literasi di sekolah, kalau masa pandemi anak-anak literasinya online. Oke, literasi online itu seperti apa sih Bu? Kita akan melihat bersama-sama seperti apa literasi online yang dilaksanakan di SMP ini ya. Nah, kita begini. lihat. Jadi di sekolah kami membuatkan Google Form seperti biasa. Anak-anak mengaksesnya lewat link yang dibagikan seperti ini. Jadi anak-anak mengisi pada Google Form seperti biasa. Untuk memastikan anak-anak tahu apa yang diisikan, kami meminta emailnya. Jadi hasil apapun yang mereka isikan, mereka dapat jawabannya kembali. Jadi seperti ini. Kelasnya kami buat per kelas. Namanya anak-anak tinggal klik. Kenapa kok kami siapkan namanya? Supaya format tulisan nama bisa kami akses dalam rekap online otomatis. Nah ini. Jadi setelah anak-anak mengisi kehadiran dan sebagainya, judul buku dituliskan. Kalau misalkan anak-anak tidak punya bukunya, anak-anak bisa selancar di website, menuliskan judulnya di sini, menceritakan kembali yang paling penting di sini. Oke. Yang tambahkan file tidak wajib karena mungkin kapasitas memori HP terbatas dan sebagainya. Kemudian linknya juga disuruh tampilkan pun juga situasional ya, terserah. Yang penting lagi manfaat dari apa yang dibaca anak-anak. Setelah anak-anak mengirim, hasilnya terekam dalam spreadsheet seperti biasa. Nah, seperti ini. Ini mulai 1 September. Sementara sebenarnya kegiatan kami sudah mulai Juli, ada di file lainnya nanti. Kalau ada waktu kami tunjukkan. Ini mulai September yang mulai terkoordinasi dengan bagus. Wali kelas melihatnya direkap. Nah, rekap di sini bukan dicentang oleh wali kelas karena wali kelas hanya melihat saja, bukan sebagai editor. Secara otomatis spreadsheet ini akan merekap siapa-siapa yang sudah mengirim jawaban atau rekam rangkuman yang mereka tuliskan di literasi. Kalau mereka menuliskan maka akan ada centang. Kalau ibu lihat ini centang, tapi kalau kita klik isinya rumus di sini. Jadi isinya rumus di sini. Jadi seperti itu. Seandainya wali kelas tidak ingin pindah, ini kami siapkan September, Oktober, November. Seandainya wali kelas hanya ingin satu spreadsheet saja, nggak pindah-pindah worksheet, bisa diketik sendiri di sini. Tapi untuk ketik sendiri otomatis mereka harus ke perpustakaan, ke linknya langsung. Karena wali kelas hanya dikasih fasilitas untuk melihat saja. Jadi ini ya, ada nggak sih Bu tipsnya supaya ini anak mengerjakannya copy paste nggak sih gitu? Ya.
Ada dua hal yang dilakukan oleh wali kelas pendampingannya. Yang pertama, isian dari literasi harus sesuai usia anak. Biasanya kami meminta wali kelas untuk melihat menggunakan Ctrl F apa kata-kata yang tidak pantas, yang tidak boleh masuk di link. Misalkan kita ambil contoh bunga, misalkan kata bunga dilarang. Kita ketik bunga, maka nanti akan menampilkan apa saja yang ada kata-kata bunga di situ. Ada 41 sel berisi kata-kata bunga. Jadi kata-kata nanti ini yang dilarang, nanti yang diisikan di sini. Ini yang pertama ya. Yang kedua, copy paste. Insya Allah kita sebagai guru akan tahu kalimat anak-anak yang mana, kalimat yang di internet bagaimana, itu bisa kelihatan. Dan biasanya guru akan menghubungi anak lewat WA grup masing-masing. Ayo jangan copy paste. Pernah terjadi memang sampai linknya pun tertampil di copy paste semuanya. Jadi itu secara nggak langsung juga mendidik anak supaya tidak menjadi plagiat. Keren sekali Bu. Dan sebagai hasil dari kerja keras tim ini, ada sebuah prestasi yang akan saya tunjukkan. Ini buku tebal yang ada di sini ini. Itu apa sih Bu sebenarnya? Ini namanya borang, semacam portofolio untuk akreditasi perpustakaan secara nasional. Tidak semua sekolah paham kalau sebenarnya akreditasi sekolah dengan akreditasi perpustakaan itu beda. Jadi belum tentu sekolahnya akreditasinya A, terus perpustakaannya A lain. Oke, lalu akreditasi perpustakaan ini apa sih Bu? Masih proses, insya Allah visitasinya tanggal 22 November. Dan ini adalah arsip yang harus disiapkan dengan segala macam peraturan, jumlah bukunya harus berapa dan sebagainya ya Bu ya. Terima kasih sharingnya Bu Rahma. Boleh silahkan. Selain selain literasi online yang hanya sekedar baca, kami juga membuat antologi puisi yang dibuat oleh anak-anak juga secara online. Oh iya. Jadi anak-anak mengisi puisi di Google Form seperti biasa, terus rekapnya di sini. Apakah siswa diberi tema begitu Bu? Temanya per kelas. Temanya per kelas, anak-anak bebas. Tapi seandainya anak-anak merasa tidak nyaman dengan tema tersebut, dibebaskan, tidak nggak masalah. Dan kita bisa melihat hasilnya ya Bu ya. Nah, ini adalah hasil antologi puisi karya literasi ya, karena anak-anak yang luar biasa. Ada dua ini Bu. Dua jilid. Ada 2 jilid ini. Antologi puisi anak-anak secara online. Jadi selama pandemi sudah menghasilkan antologi puisi ini. Keren. Ini perwakilan dari beberapa kelas. Jadi contohnya ini. Apakah ini diseleksi ya Bu ya? Diseleksi oleh tim. Keren. Nah, sangat menginspirasi sekali teman-teman. Inilah salah satu hal positif yang bisa kita kita bisa tiru, kita bisa contoh, kita sesuaikan dengan keadaan pada saat ini, di mana kegiatan literasi tetap jalan secara online. Boleh saya nyampaikan? Iya, silahkan. Jadi konsep kami, pandemi itu bukan akhir segalanya, tapi pandemi itu awal untuk memacu kreativitas kita.